berjumpa kembali bersama saya di channel Update Kuy. Dari awal Januari hingga April ini, banyak sekali pabrikan smartphone yang berlomba-lomba untuk meluncurkan produk baru mereka. Kelasnya pun beragam, mulai dari entry level, mid range, hingga flagship. Nah, untuk kamu yang kebingungan untuk mencari HP baru, Update Kuy akan merekomendasikan 7 HP baru bulan April tahun 2021 ini. Namun sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian dapat mengetahui info-info menarik seputar smartphone dan laptop di channel ini. Oke? Xiaomi Mi 11 Ultra. Secara tampilan depan, panel dari Mi 11 Ultra mempunyai resolusi QHD+ dengan dimensi 6,81 inch AMOLED yang dilindungi dengan Gorilla Glass Victus serta mempunyai skor A+ alias terbaik dari display matte-nya. Terdapat hal baru dari HP ini, yaitu layar berukuran 1,1 inch AMOLED di modul kameranya yang bisa menampilkan notifikasi hingga bisa digunakan untuk swafoto. Bodi dari HP ini diperkuat dengan opsi material yang terbuat dari keramik dan sudah bersertifikasi IP68 serta prosesor yang digunakan yaitu Snapdragon 888 dan RAM sudah menggunakan LPDDR5. Pada bagian fotografinya, terdapat 3 sensor kamera besar yang terdapat di belakang dengan penggunaan sensor Samsung GN2 yang beresolusi 50 MP wide, 48 MP periskop telefoto, dan 48 MP ultra wide. Ketiga kamera ini juga dapat merekam hingga resolusi 8K sehingga dapat mengalahkan HP Samsung Galaxy S21 Ultra. Baterai dari HP ini pun tergolong besar, yaitu berkapasitas 5000 mAh dan sudah menggunakan fast charging 67 watt baik lewat kabel maupun nirkabel dengan waktu 36 menit saja. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Xiaomi menyebut desain pada HP-nya sebagai Infinity Rainbow, di mana perangkat ini hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu Glacier Blue, Gradient Bronze, dan Onyx Grey. Pada bagian back covernya menggunakan material kaca, yang dimana Xiaomi menyebutnya sebagai anti-glare 3D curved glass. Untuk dimensinya yaitu berukuran 164 mm x 76,5 mm x 8,1 mm dengan bobot HP sebesar 139 gram. Secara kasat mata, desain yang ditawarkan oleh Redmi Note 10 Pro ini terlihat senada dengan seri premium terbarunya yaitu Mi 11. Hal tersebut membuat perangkat terasa mewah digunakan meskipun perangkat tersebut adalah kelas menengah dari Xiaomi. Untuk tombol dan port, di sisi kanan terdapat outside fingerprint sensor dan power button yang dijadikan satu serta tombol volume up and down. Tombol fingerprint ini cukup unik karena sekilas tidak terlihat memiliki sensor fingerprint karena bentuknya seperti tombol power biasa. Di sisi atas terdapat infrared blaster, mic, grill output speaker bagian frame atas, dan headphone jack 3,5 mm high-res audio certified. Lalu di sisi kiri terdapat slot SIM card, micro SD, dan sisi bawah terdapat mic, port USB Type-C, serta grill speaker stereo bagian bawah. Sony Xperia One Mark III. Ponsel ini hadir dengan layar berpanel OLED dengan resolusi 4K dan bentang layar seluas 6,5 inch dengan rasio 21:9 serta refresh rate 120Hz dan sudah terlindungi dengan Gorilla Glass Victus. Sony memasang Snapdragon 888 sebagai otaknya yang dipadukan dengan RAM 12GB. Kapasitas memori internal sebesar 256GB yang dapat ditambah dengan memasang micro SD hingga 1TB. HP ini terdapat 4 kamera yang terpasang di bagian belakang dengan sensor utamanya 12 MP yang dipadukan dengan 12 MP ultra wide, 12 MP telefoto, dan 0,3 MP depth sensor. Ponsel ini membawa kemampuan zoom hybrid 12,5 kali dengan menggunakan optik Zeiss dengan anti-reflektif T-Star untuk meningkatkan kualitas gambar serta memberikan pengalaman fotografik terbaik.
Untuk video tersedia mode Cinema Pro dengan sentuhan Cine Alta yang menawarkan perekaman 21:9 dalam format 4K HDR. Fitur ini menyajikan hasil terbaik bahkan dalam kondisi cahaya redup. Tidak ketinggalan, tersedia fitur Real-Time AAV yang secara akurat mendeteksi serta fokus pada subjek manusia dan hewan dan terus melacaknya meski tidak terlihat menggunakan AI maupun sensor TDITOF. Samsung Galaxy Quantum 2. Samsung baru saja mengumumkan smartphone Galaxy Quantum 2 sebagai penerus dari Galaxy A Quantum pada tahun lalu. Ponsel ini menjadi produk eksklusif di Korea Selatan dan diharapkan meluncur sebagai Galaxy A82 untuk pasar global. Samsung Galaxy Quantum 2 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,7 inch. Layar ponsel ini hadir dengan resolusi 180p dan refresh rate 120Hz. Fitur utama dari Samsung Galaxy Quantum 2 adalah Security Chip Quantum Random Number Generator atau QRNG. Komponen ini merupakan chip terkecil di dunia yang memiliki ukuran 2,5 mm kuadrat. Chip QRNG ini menghasilkan sebuah kode dengan menangkap noise dari LED dan sensor CMOS yang bisa digunakan untuk aplikasi dan layanan perbankan. Pada bagian fotografi, Quantum 2 memiliki kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 12 MP dan kamera depth sensor 5 MP. Sementara kamera depan berbentuk punch hole di tengah dengan sensor 10 MP. Di bagian mesin, Samsung menyematkan SoC Snapdragon 855 Plus dan dipasangkan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Adapun baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan charge 15 watt di dalam kotak. Namun ponsel ini mendukung fast charging hingga 25 watt. Xiaomi Poco X3 Pro. Jika kalian pernah melihat Poco X3 NFC, pasti akan cukup familiar dengan versi Pro-nya karena cukup identik. HP ini sudah menggunakan Gorilla Glass yang membuat layar tetap aman dan bagian belakangnya terbuat dari plastik dengan aksen frame yang berkilau. Perangkat ini sudah tersertifikasi IP53 yang berarti akan tahan debu dan cipratan air saja, tidak bisa sampai terendam. Layar dari perangkat tersebut berukuran 6,67 inch dan memiliki refresh rate 120Hz dengan resolusi 1080p. Hal tersebut bisa dibilang sama dengan generasi sebelumnya yakni tipe NFC. Sama seperti seri sebelumnya yaitu X3 NFC, versi Pro ini memiliki kapasitas baterai 5160 mAh dengan fast charging dan memiliki adaptor 33 watt. Untuk pengujian dengan panggilan bisa bertahan sampai 33 jam. 17 jam untuk online dan memutar video kurang lebih setengah hari. Samsung Galaxy A52. Lewat Galaxy A52, Samsung ingin menghadirkan inovasi terbaik mereka ke lebih banyak konsumen. Smartphone ini membawa fitur-fitur diturunkan dari Galaxy S21 seperti kamera dengan sensor utama ber-OIS atau Optical Image Stabilizer serta layar dengan refresh rate tinggi. Bodi luarnya menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing matte serta mempunyai bobot 189 gram dengan ketebalan 8,4 mm. Sementara layar depannya berdimensi 6,5 inch AMOLED Full HD+. Pada varian 4G mempunyai refresh rate 90Hz sementara versi 5G di 120Hz. Dengan kapasitas RAM hingga 8GB dan memori internal hingga 256GB, Galaxy A52 menggunakan chipset Snapdragon 720G. Sementara versi 5G lebih bertenaga dengan Snapdragon 750G. Baterainya sama-sama 4500 mAh dan mendukung 25 watt fast charging, meski pengisi daya bawaan hanya 15 watt saja.
OnePlus 9 Pro. Kali ini OnePlus meningkatkan sisi spesifikasi dan fiturnya, terutama pada sektor bagian kameranya, dengan menggandeng perusahaan kamera asal Swedia Hasselblad untuk meningkatkan kinerja pemotretan di OnePlus 9 Pro. OnePlus 9 Pro menggunakan layar Full AMOLED berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1440x3216 pixel dan refresh rate 120 Hz. Layar ini diklaim memiliki 1 miliar warna dan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. OnePlus 9 Pro tersedia dalam varian warna Morning Mist, Forest Green, dan Stellar Black. Terdapat pula fitur pendukung lainnya seperti sidik jari optikal yang sudah dipasang di bawah permukaan layar, baterai 4500 mAh yang mendukung wide fast charging berdaya 65 Watt, serta wireless fast charging hingga 15 Watt. Itulah 7 HP baru bulan April tahun 2021 ini. Semoga dengan adanya list tersebut dapat merekomendasikan kalian dalam membeli sebuah HP. Apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan dalam informasi, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini serta share ke teman-teman kalian juga. Sekian dari updateku, terima kasih.